Mungkin ini dulu kali ya, perkenalan dulu ya. Saya juga jarang muncul di akun media sendiri. Mungkin perkenalan dulu. Saya Adi Rangga, pemilik dari akun mentorberbisnis.id. Kemudian di sini juga ada Coach Yosef. Coach Yosef ini merupakan seorang founder dari sekolah pebisnis yang sekarang followernya udah 700K lebih ya, Iya, Coach ya? Udah 700K. Dan Coach Yosef ini juga punya bisnis lainnya ya. Kalau nggak salah salon ya Coach ya, iya satu lagi salon. ya. Ah, dan Coach Yosef ini juga sering jadi pembicara juga ya di berbagai Lebih acara banyak ya. sharing mengenai apa yang saya jalankan sih di bisnis. Mungkin kan berguna buat teman-teman yang belum, mungkin banyak yang lebih lebih expert juga ada gitu ya. Tapi mungkin jarang ada yang persis sama kayak saya gitu dari karyawan terus jadi pebisnis gitu. Mungkin teman-teman di sini kan ada yang situasinya aku tuh bukan yang kalau sekarang zaman sekarang ya anak sultan ya, udah anak sultan udah punya uang banyak gitu kan. Terus mau Iya. masuk ke bisnis. Mungkin kalau yang kayak gitu ya beda kasusnya seperti saya. Kalau saya sih mungkin sama dengan banyak teman-teman di sini gitu. Jadi kita bekerja dulu, berkarir dulu, terus udah beberapa lama baru kita mulai sambil bangun bisnis. Istilahnya bangun side hustle lah ya, side hustle kita sambil kita jadi karyawan. Ya, oke. Kalau saya bilang sih tiga kesalahan utama pebisnis ya, yang teman-teman di offline ataupun di online. Yang pertama tuh kita jualannya sendirian. Jadi aku punya produk nih, aku punya produk sepatu atau punya toko sepatu. Yang bilang produknya bagus, itu ya aku sendiri gitu kan. Jadi nggak ada orang lain yang bilang produk itu bagus. Jadi Oh kalau kita ya. jualan barang sepatu, yang bilang sepatunya bagus si penjualnya. Kira-kira kita langsung percaya nggak sih gitu? Ya pasti dia penjualnya pasti dia bilang bagus lah Iya. barangnya gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekarang di online ini kita Iya. mulai coba kita jualan, tapi jualannya itu ngajakin orang-orang lain kalau bisa pihak ketiga untuk bilang bahwa produk sepatu kita itu bagus gitu. Nah, itulah fungsinya. Kalau di Oke. offline misalnya ya kalau di offline kan kita katakanlah yang paling gampang agent lah ya. Kalau di offline kan banyak agent asuransi atau properti gitu. Kita bisa sini kita jadi agent properti, datang ke sebuah event biasanya itu. Kalau properti selalu buat event terus kita ketemu orang baru tuh di event itu. Kita ketemu kenalan, nama saya Yosef nih, saya nih agent properti nih, properti yang saya jual nih kayak gini-gini. Kadang-kadang ekspektasi kita tuh kita datang ke event itu orangnya elit-elit nih, udah elit-elit, udah pakai jas dasi semuanya, wah kayaknya keren-keren nih, jamnya juga Iya. mahal-mahal gitu kan. Begitu kita mau jualan, ternyata yang kita temui diajak kenalan aja susah, diajak ngobrol dalam aja susah. Gimana dia mau beli properti aku ya gitu. Itu yang sering kejadian biasanya. Nah, Oh tapi iya. ada orang agent Iya. properti yang pinter itu atau agent-agent yang lain ya, insurance yang pinter gitu, mereka tuh nggak jualan sendirian. Jadi mereka jualannya itu, misalnya aku datang ke pesta tadi, tapi aku kenal sama MC-nya. Aku kenalan dulu sama MC-nya. Wah, ternyata semua orang di event itu kan ngelihat MC-nya kan. MC-nya itu MC di depan gitu. Begitu selesai, kita minta sama MC-nya, kenalin aku dong sama orang-orang yang lagi makan di meja itu tuh. Itu kayaknya orang-orangnya bagus deh semuanya deh. Terus MC-nya datang barengan sama kita nih, penjual tadi, agent tadi. Dikenalin sama orang-orang yang lagi makan, lagi minum. Ini aku punya temen nih, agent insurance nih, itu dia udah terbukti loh bisa diklaim dan bagus loh asuransinya loh. Dia pelayanannya juga oke loh. Yang ngomong bukan si orang tadi, bukan si agentnya, tapi MC-nya yang ngomong. Nah, kira-kira dibandingin dengan dia jualan sendiri, lebih Oh iya. masuk yang mana ya? Lebih masuk yang kita lewat orang lain. Nah, itu Iya, kenapa iya, saat iya. ini kita Iya, yang iya. jualan di online pun di marketplace, di Instagram, di TikTok, teman-teman sekarang posisinya kita sendiri yang ngomong produk kita bagus atau kita udah menggunakan orang lain nih buat ngomong produk kita bagus. Salah satunya itu kan dengan influencer, Iya. dengan endorse. Jadi endorse itu fungsinya bukan kita yang berulang-ulang bilang, nih sepatu saya bagus loh, sepatuku bisa gini-gini-gini loh, bahannya gini-gini loh. Tapi yang ngomong orang lain, si influencer. Nah itu perbedaannya yang mendasar tuh. Nggak harus influencer sih, misalnya kalau di marketplace kan ada produk review ya. Oh ternyata sepatu ada review customernya banyak. Berarti itu kan salah satu contoh review aktual mengenai produk kita yang datangnya dari orang luar, bukan kita yang ngomong nih, bukan kita yang bilang ke customer nih produkku bagus loh, ini bisa gini-gini loh, dibeli dong gitu kan, bukan kayak gitu. Tapi biarin orang sekitarnya yang bilang bahwa produk kita bagus. Nah itu jadi itu salah satu kesalahan terbesar pebisnis online yang biasanya tuh gara-gara kayak gitu ya stuck omsetnya, penjualannya ya stuck gitu. Salah satunya karena kita promosi sendiri Iya. gitu ya. Lalu yang kedua, kita Iya. udah promosi, tapi yang kita promosiin biasanya mengenai produknya. Nah, itu kan juga sering kejadian tuh. Udah pasang produk di marketplace, bagus sih produknya, kualitasnya bagus. Tapi kalau
kita masuk ke konteksnya, kita Didiemin. masuk ke cara ngomongnya itu sesuai sama target kita kan, sesuai sama orang yang kita mau omongin. Nah, paling bagus adalah kita jualan ke orang yang udah nunggu mereka mau ngomong. Misalnya kalau kita ketemu yang tadi deh yang offline ya, agent property gitu. Kita mau ketemu orangnya langsung sendirian, kan susah ya, karena kita baru ke event itu, belum kenal sama siapapun, kita mau kenalan sama orang di sana. Terus kalau bisa di malam itu kita langsung dapat penjualan nih. Itu susahnya setengah mati gitu. Jualan ke orang yang kita nggak kenal, pertama kali baru kenal, lalu kita minta closing. Nah, lebih gampang kita membuat si MC tadi kenalin kita kan. Karena kalau orang di event itu udah melihat si MC ini, katakanlah orang di event itu ada 100 orang gitu ya. Terus si MC itu ngomong di panggung. Berarti kan waktu MC itu di panggung, orang-orang ini udah ngeliatin MC-nya ya. Ih, MC-nya ramah loh. MC-nya enak ya, diajak ngobrol kayaknya ya dia ngobrolnya enak. Terus dari situ MC-nya turun. Mau ke mejanya kita. Kita lagi ngobrol-ngobrol berdua, lagi makan. MC-nya datang ke tempat kita. Itu kita senang rasanya kan. Ih, apa kabar MC-nya gitu kan. Berarti si MC itu kalau mau ngomong udah ditunggu sama orang-orang. Nah, kalau di dunia online itu influencer namanya. Jadi jualan ke orang yang waktu dia mau ngomong udah ditunggu-tunggu lebih mudah dibandingin kita jualan langsung, kita orang baru, kita belum tahu orangnya siapa, tapi kita berusaha closingin mereka gitu. Jadi itu alasan salah satunya kenapa teman-teman sekarang mesti coba menggunakan influencer atau endorsement. Kadang-kadang pernah nggak ya kita ngelihat kompetitor kita gitu ya, ngelihat aku jual sepatu tadi atau aku jual fashion. Aku tahu nih produkku bagus nih, fashionku bagus. Mungkin kalau kita jual masakan, makananku itu aku tahu kualitasku tuh bagus karena aku masak sendiri dan bahan yang aku pakai itu ya aku tahu ini bahannya bagus, berkualitas. Tapi kok dia bisa laris ya? Padahal barangku ini lebih berkualitas kayaknya dari dia gitu kan. Pernah nggak kayak gitu? Saya yakin teman-teman di sini juga pernah ya kayak gitu. Iya. Pernah banget tuh. Kok bisa yang produk kayak gitu di Instagram, di TikTok kayaknya biasa aja tuh. Tapi kok laris ya gitu ya. Nah, itu tandanya mungkin teman-teman sekarang produknya udah berkualitas nih. Dan saya yakin sih kalau misalnya teman-teman atau bahkan dari Adi juga kalau nyari produk kan kita nggak sembarangan ya. Kayak saya juga kan kalau nyari produk yang buat dijual itu kita nggak sembarangan juga kan. Kita pasti udah tahu kualitas kita bagus nih. Cuma pertanyaannya kok yang nggak sebagus kita bisa laris? Itu pertanyaannya. Nah, biasanya salah satunya adalah selain produknya bagus, tapi kita udah terlihat belum? Terus cara terlihatnya gimana nih? Apakah dengan hanya kita penjualnya langsung ngomong sendiri, atau kayak tadi tuh ada orang yang bilang bahwa ini produknya bagus nih gitu, atau jangan-jangan kesalahan kedua tadi kan yang pertama adalah kita jualan sendiri, yang kedua adalah kita jualannya itu naik turun. Jadi contohnya misalnya sekarang tuh lagi banyak ya, saya yakin teman-teman di sini juga seperti saya juga nih, aku mau nih jadi masuk FYP di TikTok ataupun viral di Instagram. Siapa sih yang nggak mau? Kayaknya saya juga mau deh. Kalau saya di sekolah pebisnis juga mau tuh masuk ke FYP atau viral di Instagram. Nah, cuma maksudnya bisa nggak ya kita viralnya itu jangan cuma sekali-sekali, tapi kalau bisa setiap minggu viral, setiap minggu masuk FYP. Karena teman-teman mau nggak omsetnya itu masuknya waktu kita viral aja atau FYP aja. Kalau kita pebisnis kan kita punya stok barang, punya dead stock, punya karyawan, punya operasional gitu ya. Jadi banyak ada kos-kosnya. Sedangkan kalau kita bergantung sama FYP dan viral, mungkin kelihatannya waktu FYP rame itu, wih seru banget ya orang lagi FYP paketnya rame banget, terus dianterin ke jasa logistik gitu sampai numpuk banyak banget, terus resinya sampai banyak banget gitu kan. Itu kita ngiler ya, bahkan saya pun ngiler gitu kan. Wah, saya pengen juga nih kayak gini nih laris nih. Tapi ternyata teman-teman, pernahkah kita lihat di online shop yang sama, brand yang sama, waktu di akhir bulan dia masih kayak gitu nggak? Jangan-jangan waktu viral dia rame, ternyata di akhir bulan udah sepi gitu ya. Nah itu artinya sebetulnya kita harus menggunakan dua nih. Satu, kita harus berusaha viral, berusaha FYP. Kedua, cari cara supaya kita bisa mengontrol kita maunya kelihatannya di mana. Gitu. Salah satunya yang menggunakan misalnya Instagram Ads, TikTok Ads. Kedua, menggunakan endorse. Endorse itu lebih gampang karena kan kita nggak perlu lihat banyak data ya, nggak perlu lihat dashboard dan lain-lain gitu. Nah jadi paling nggak teman-teman berusaha konten supaya viral ya. Kedua, jangan lupa pakai ads ataupun endorsement juga. Nah, itu yang kesalahan kedua tuh biasanya. Ya. Oke, Coach. Saya sebenarnya udah ikutan webinar Coach Yosef ya yang gratis itu yang terkait endorse ya. Iya. Banyak banget nih sebenarnya pertanyaan. Ini banyak banget pertanyaan sebenarnya. Cuman mungkin kalau waktunya nggak cukup, saya bakal nanya yang penting-penting aja nih. Buat endorse gitu. Sebenarnya kan bisnis sekarang banyak banget modelnya ya. Ada bisnis online, ada bisnis offline gitu kan. Bisnis online pun macam-macam gitu. Ada yang jualan produk digital, ada yang jualan
produk fisik gitu kan di marketplace, entah di marketplace atau sosial media gitu kan. Nah, bisnis apa yang memang memerlukan endorse ini gitu? Rata-rata sih bisnis yang Gimana Coach? mau untuk satu brandnya makin dipercaya karena kita kan menggunakan kepercayaan si orang tadi ya. Kayak kita orang baru di pesta tadi, kita ngeliat MC tadi tuh yang kalau kita ingat tadi dia udah dikenal sama banyak orang. Kita mau lebih cepat dipercaya, maka kita kenalan sama MC-nya, menggunakan MC-nya. Kalau kita Ningkatin ningkatin trust ya. trust. Kalau Ya. kita mau brand kita itu Ya. nggak dipandang bahwa kita jualan satu arah, maka kita gunakan orang lain buat ngejualan buat kita gitu. Atau mungkin kayak saya nih, Oke. kebetulan saya bisnisnya ini di bidang salon ya. Salon kan pasang eyelash, pasang bulu mata gitu kan nggak cowok banget ya gitu. Masa ada Ya. salon yang personal branding orangnya kayak saya ada jambangnya gitu ya. Tapi promoin mengenai sulap alis gitu kan. Aduh itu kayaknya nggak ada yang mau pasang sulap alis tuh gitu. Iya, Nah, iya. jadi mungkin ada teman-teman di sini yang brand Iya. bisnisnya ini itu nggak sesuai sama karakter personalnya teman-teman. Banyak loh ada founder salah satu skincare cukup besar. Dia cowok ternyata. Nah dia nggak jarang keluar tuh di brandnya dia, tapi dia menggunakan satu influencer atau brand Oh ambassador ya. atau dia hire creator. Nah tadi sempat interesting juga tadi sempat katanya Adi kan udah sempat lihat mengenai endorse hacking ya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah tahu endorse hacking itu apa, jadi kita hacking endorsement. Jadi kalau teman-teman endorse kan biasanya caranya kita cari influencer yang besar, kita endorse ya teman-teman. Nah ini caranya adalah dengan kita lihat brand-brand yang mereka ini udah sering endorse. Udah keluar budget jutaan bahkan ratusan juta. Nah mereka tuh udah punya pengalaman. Tinggal kita ambil aja insight-nya. Nah mau nggak saya tunjukin langsung ada sebuah brand yang kayaknya saya belum pernah bedah juga sebelumnya. Supaya bisa simulasi gimana sih maksudnya kita ngelihat brand itu dan kita hack endorsementnya. Ini saya balik aja ya langsung ya, jadi biar bisa praktek nih kelihatan nih. Iya. So, iya, iya. Ini saya Boleh, seneng boleh. banget karena ini salah satu brand skincare yang sekarang viral banget ya teman-teman ya. Namanya Grace and Glow. Saya gunakan ini kenapa? Karena ini satu role model yang bagus ya. Kalau kita scroll sampai bawah gitu, ini brand ini tuh adanya dari tahun baru ya, 1,5 tahun. Jadi belum lama loh teman-teman, sampai followernya dia ini di TikTok 239. Lalu yang terjadi apa teman-teman? Nah, ini kan ada 2021 ya bulan 7. Jadi kurang lebih ya setahun yang lalu lah kurang lebih ya. Tapi kok dalam setahun bisa jadi 239. Mungkin di sini kalau teman-teman lihat, wah ini mah konten nih buat konten. Karena di sini kan ada seorang wanita ya. Seorang wanita terus dia rajin ngisi konten. Konten di TikToknya. Jadi kita mungkin berasumsi nih, saya ini dulu nih verification. Nah, ini banyak kan dia lagi konten ya, buat konten. Kalau kita yang nggak ngerti bahwa di belakang timnya itu siapa saja, maka kita berasumsi ini gara-gara rajin buat konten. Nah, ini menariknya brand ini ya teman-teman. Karena kenapa? Karena kita di sini ada salah satu yang membedah di baliknya dia tuh siapa saja timnya. Nah, jadi kita tahu nih, mereka tuh naiknya karena apa sih? Apakah karena konten atau karena apa? Nah, ini waktu dia tahun 2021 bulan 12. Jadi kalau tadi dia baru post pertamanya bulan 7, ini bulan 12. Jadi baru 4 bulan 5 bulan lah teman-teman. 4 bulan 5 bulan ya kita belum bisa hire langsung banyak orang ya, belum berkembang banyak bisnisnya. Nah, dia pakai apa aja nih? Satu, ini yang tadi nih yang tampil namanya saya nggak tahu deh ini Els atau Yunda ya. Tapi saya tahu ownernya cowok sebetulnya kan. Nah, terus kita lihat lagi nih, selain social media spesialis, ada KOL officer, kerjaannya nyariin endorse. 3 orang buat nyari endorse, teman-teman. Yang konten, 2 orang. Terus, Hmm. kita lihat lagi, di sini ada graphic design 1 orang. Lalu, ada 2 orang lagi, KOL officer. Artinya apa? Yang buat nyari endorse 5 orang, teman-teman. Nah, Oh. pertanyaannya banyak banget ya orangnya buat nyari endorse ya, teman-teman ya. Jadi, ini salah satu contoh nyata dari sebuah brand yang mungkin teman-teman yang cewek kayaknya tahu ya, Grace and Glow ini salah satu brand nasional yang sekarang udah besar, di cover di beberapa media juga, yang kita bisa lihat strukturnya timnya dia di 4 bulan pertama. Tapi kan aku nggak punya budget besar nih, Mas Yosef, waktu aku mau mulai, masa aku suruh hire banyak orang kayak gitu ya. Nggak apa-apa, ini kan menunjukkan aja ya, menunjukkan, Ya. tadi kita lihat tuh, desain grafisnya 1 orang, satu desain grafis. Satu lagi orang yang konten di kreator dia 1 orang. Satu lagi adminnya dia. Tapi ada 5 orang kerjaannya nyari endorse. Nah, kira-kira jobnya paling berat di mana? Di nyari endorse-nya ya. 5 orang dia pakai. Nah, jadi itu kadang-kadang nggak Endorse. kelihatan. Kalau kita melihat timeline-nya dia secara garis besar, kita asumsinya, oh ini besarnya gara-gara kontennya bagus nih. Gara-gara rajin konten nih ya.
Padahal sebenarnya 5 staff dipakai buat nyari endorsement. Jadi kelihatan sebetulnya banyak brand-brand yang berkencang di TikTok atau viral di TikTok, sebenarnya ini salah satunya. Itu kelihatannya dia pakai kreatornya satu di depan, tapi didukung sama banyak yang nyariin endorse buat brand itu. Jadi trust-nya ini dia ngalir dari berbagai sisi. Yeah. Nah itu salah satu yang membukakan mata kita juga. Mungkin banyak dari teman-teman di sini yang juga masih penasaran ya. Aduh kalau ngomongin endorse, aku kayaknya nggak sanggup gitu kan. Nah, mungkin kalau Adi mungkin udah tahu tips dan triknya gitu. Tapi teman-teman di sini kan masih berpikir, aduh kalau endorse nih aku bisa nggak ya? Mahal kalau endorse gitu kan. Ternyata enggak teman-teman ya. Jadi kenapa endorse itu nggak mahal? Karena teman-teman sekarang itu kan namanya oversupply influencer ya. Banyak banget orang-orang yang sejak pandemi itu kalau dulu anaknya mau jadi YouTuber ya. Mau jadi apa? Mau jadi YouTuber, mau jadi content creator. Sekarang bapak sama ibunya kalau ditanya mau jadi apa, aku mau jadi creator juga deh, aku mau jadi YouTuber juga deh gitu ya. Padahal nggak gampang loh. Jadi kayak buat akun mentor berbisnis tuh, tanyain sama Adi tuh betapa susahnya mengembangkan akun mentor berbisnis ya. Itu kan struggle ya. Gitu. Jadi udah berkembang juga kan belum tentu gampang dimonetize juga gitu. Ada strategi lanjutannya lagi. Terus gitu. Belum lagi banyak yang mau jadi content creator sama influencer. Nah, kita sebagai teman-teman yang mau bangun brand kayak tadi skincare, kita mikirnya, wah saya harus konten dari awal nih, harus konten konsisten nih. Pertanyaannya kenapa nggak teman-teman cari orang-orang yang udah mau jadi kreator sama influencer? Karena katanya semua orang is a content creator. Jadi everyone is a content creator katanya sekarang kan. Jadi semua orang itu bisa jadi content creator gitu. Nah, kita jadi pebisnis, masa iya kita mau balik lagi jadi content creator saat udah banyak orang yang jadi content creator? Nah, ibaratnya gini teman-teman ya, kalau saya share lagi ini mungkin belum di-share sebelumnya juga nih teman-teman. Nah, mungkin udah pernah lihat ya gambar yang kayak gini ya, kolam ikan gitu kan, ada orang yang lagi mancing. Nah, perbedaannya adalah kalau teman-teman mau cuan sebagai pebisnis, teman-teman bukan buat kolam ikan. Kalau buat kolam ikan itu jadi kreator, kayak sekolah pebisnis sama mentor berbisnis nih, kita ngebuat kolamnya. Kita buat orang-orang untuk ngumpul di kolam. Tapi kalau kita pebisnis, kita cari kolam yang udah ada ikannya. Ikannya itu udah matang, ikannya udah gede, udah siap untuk dipancing. Teman-teman tinggal mancing ikannya gitu ya. Jadi itu perbedaannya antara cuan sebagai kreator sama cuan sebagai pebisnis gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak sadari nih sebagai kita yang punya brand. Kita punya brand fashion, punya brand skincare kayak tadi ya. Kita pikir wah saya harus buat kolam dulu nih kayak sekolah pebisnis, kayak mentor berbisnis gitu. Padahal di luar sana udah ada orang lain yang udah punya customer kita, udah punya calon pelanggan kita, yang udah cocok dan siap buat kita ambil dari mereka. Nah itu yang kadang-kadang membuat kita lama untuk menghasilkan dari online. Iya. Iya, jadi istilahnya orang-orang udah pada punya kolam yang mateng nih. Ngapain kita bikin kolam lagi gitu kan? Ya udah tinggal ngambilin kolam ikan-ikan yang ada di kolam orang lain gitu kan. Beli bibit ikannya dari ikan kecil, ikan kecilnya kita masukin kolam, terus kita kasih makan setiap hari gitu kan. Waduh itu kelamaan. Makanya banyak juga teman-teman yang tanya juga ya ke saya ya. Penting nggak sih sebetulnya kalau kita akun bisnis, itu kita perhatikan engagement akun kita, follower akun kita yang online shop ya terutama ya. Teman-teman yang punya brand di online. Jawabannya penting nggak penting teman-teman. Kenapa? Karena tujuan kita nih adalah cari kolam yang udah ada customer kita di sana. Kita masukin ke tempat kita. Nah, kalau misalnya si kreator tadi atau si influencer tadi, misalnya, oh engagementnya dia jelek. Yang kita lakukan apa? Ganti influencer, ganti kreator. Nah, kalau misalnya kayak Adi, kayak aku nih, kayak sekolah pebisnis. Kalau engagementnya sekolah pebisnis jelek, kita pusing gitu kan. Aduh, engagementku turun nih gitu kan. Aduh, aku harus ganti konten, aku cari konten lagi. Nah, itu adalah kepusingan kita sebagai kreator, sebagai influencer. Nah, teman-teman mau bisnis, kita malah jadi dua-duanya sekaligus ya. Jadi pebisnis saja belum berhasil, ini mau jadi dua-duanya sekaligus. Nah, itu kadang-kadang yang membuat kita nih lama untuk berprogresnya gitu. Oke. Gini Coach, misalnya kita bisnis owner nih, baru pengen mulai bisnis gitu. Cuman kita, nggak punya modal nih, kayak yang Coach Yosef tadi bilang kan, kayak endorse tuh kayaknya mahal banget gitu ya, nyampe jutaan gitu. Gimana kalau misalnya kita sehari endorse satu selebgram, selama 30 hari bisa nyampe puluhan juta tuh kayaknya kalau misalnya satu selebgram bisa jutaan gitu kan.
Nah, itu gimana tuh? Saya juga penasaran nih soalnya nih. Nah, teman-teman mungkin bisa cek kalau di platform influencer marketing kan ada platformnya, teman-teman bisa searching-searching nama-nama influencer gitu ya. Ada beberapa brand sih yang di ketik di Google, terus nano atau micro influencer platform. Itu katakanlah kalau saya hitung ya, misalnya satu influencer kita bayar 500.000 misalnya ya, 500.000 satu orang. Kalau aku bayar 40 orang, berarti 500.000 dikali 40. Wah, mahal banget ya, 28 jutaan loh. Aku harus keluar untuk influencer gitu. Nah, tapi yang saya temukan teman-teman, Iya. orang-orang yang menggunakan platform-platform influencer ini rata-rata memang brand besar, corporate. Kalau teman-teman mau lihat, itu biasanya di website-website tersebut ada case study-nya. Jadi keberhasilan campaign-campaign mereka. Memang mereka rata-rata kliennya corporate. Nah, kalau UMKM, sebetulnya teman-teman bisa kerjasama sesama UMKM. Jadi kan kita kan UMKM kan usaha kecil, mikro, menengah ya. Mikro, jadi kan usaha mikro nih. Nah, di luar sana ada juga mikro influencer. Kan sama-sama mikro nih sebenarnya kan. Gitu. Nah, jadi pernah nggak teman-teman ingat ya kalau waktu kita pandemi itu usaha kecil dibantu sama influencer yang besar banget. Dipromot gratis tuh di story. Pernah kayak gitu kan? Dibantuin. Nah, ternyata kita brand itu bisa juga ngebantuin si influencer ini. Influencer yang kecil-kecil. Followernya mungkin masih 10K, 20K, belum sampai 50K. Mungkin di sini ada teman-teman yang influencernya belum sampai 50K followernya. Mau nggak misalnya brand saya nih followernya udah 50K lebih. Aku mau bantuin teman-teman yang punya follower di sini yang followernya belum sampai 20K, aku adsin mau nggak? Nah, jadi Oh, kita pakai dia oh suruh iya. dia foto dengan produk kita barter. Tapi aku mau adsin lagi. Aku mau nggak aku adsin supaya nanti orang lebih banyak lihat brand kamu si influencer itu, terus lebih banyak yang follow kamu sebagai influencer. Itu senang mereka gitu. Dan ini jarang dieksplor sama mereka-mereka Oh yang iya. mungkin berpikiran. Tapi kalau endorse itu kan biasanya influencernya udah jadi artis ya, udah jadi selebgram besar ya. Nah, itu yang biasanya persepsi kita yang mungkin sebenarnya nggak tepat, nggak benar, salah. Kenapa? Karena bayangin tadi teman-teman, everyone is an influencer. Semua orang mau jadi influencer. Artinya banyak influencer itu yang nggak gede sebetulnya ya. Udah pernah lihat belum? Mungkin teman-teman kalau misalnya Adi mungkin udah pernah lihat ya. Tapi kalau teman-teman di sini mungkin ada yang belum pernah lihat piramida ini nih. Nah, ini namanya piramida influencer nih. Ada segitiga gini kan. Nah, jadi influencer di TikTok, di Instagram, di YouTube, itu mereka itu ada piramidanya. Yang kita sebut dengan influencer atau endorse, rata-rata kita cuma lihat yang di pucuk lebih nih, biasanya udah 1 juta follower. Yang teman-teman sering lihat seliweran di timeline kita juga besar-besar. Nah, itu tuh di sini. Padahal influencer itu segini besarnya. Lebar banget ya segitiganya. Nah, yang level ini nano, mikro, dan makro, itu harganya sangat-sangat affordable banget. Dan bahkan bisa jadi nggak nyampe, bahkan ada yang nggak nyampe 300.000, bahkan ada yang cuma 100.000, bahkan ada yang teman-teman cari di bagian nano dan end user ini bisa gratis gitu ya. Itu yang jarang kita tahu sebetulnya. Endorsement itu kan kita biasanya kasih ke manajemen endorse. Kita kasih minta red card dari influencer yang besar. Ternyata kita bisa ngehack endorsement loh, nggak harus melakukannya dengan cara yang biasanya gitu. Kenapa teman-teman? Kebayang nggak aku memposisikan diriku nih jadi manajemen endorse nih. Orang yang mau manajerin selebgram-selebgram. Kalau selebgramnya itu misalnya belum terlalu besar, di bawah 10, di bawah 50K, di bawah 10K. Kayaknya aku juga nggak mau manajerin dia deh. Jadi biasanya manajemen endorse itu dia akan memanajerin influencer yang udah gede-gede, di atas 500K, di atas 1 juta followers. Kenapa? Karena profit dari endorsement itu bisa dibagi. Jadi ada sebagian yang buat artis, sebagian lagi buat manajemen endorse kan kayak gitu cara dia profitable tuh. Nah, kalau influencernya sangat kecil, terlalu kecil buat si manajemen endorse itu nggak ngehandle biasanya gitu. Dan bahkan kalaupun Hmm. ngehandle, misalnya tapi aku ngehandle nih, aku manajemen endorse yang micro influencer, yang nano influencer. Katakanlah nano influencer, harganya 500.000 misalnya. Itu berapa yang buat influencernya, berapa yang buat manajemennya coba? Terlalu kecil Iya, untuk iya. dibagi ya, terlalu kecil untuk dibagi Iya. gitu. Jadi artinya mereka-mereka yang di nano sama mikro ini itu punya peluang buat kita langsung kontak ke mereka. Jadi ada banyak dari mereka yang belum di manajerin, belum masuk ke manajemen, bahkan mereka yang dilirik sama manajemen endorse. Dan itulah peluang kita sebagai UMKM. Jadi kolaborasi antara
bisnis yang masih mikro sama influencer yang masih mikro juga gitu, atau bahkan mikro ya. Kalau baru mulai itu ya mungkin kayak influencer lah ya, bisnis yang masih nano lah, bisnis yang masih baru baru banget mau berjalan. Sama kayak influencer Iya. ada yang nano juga gitu. Nah itu teman-teman kolaborasi itu. Nah itu adalah celah kita sebagai UMKM buat hacking endorsement. Oke. Eh, Bu, Coach, saya mau nanya nih, Coach. Sebelum melakukan endorsement gitu kan, kita tuh perlu riset dulu nggak sih siapa aja sih yang perlu kita pakai buat endorsement gitu. Kan kita tahu selebgram influencer udah banyak banget sekarang kan gitu. Tapi yang cocok buat brand kita tuh yang seperti apa sih selebgramnya gitu. Influencernya yang seperti apa? Ya, ini bener banget ya. Rata-rata kan orang kalau nyari influencer itu yang followernya besar, jangkauannya besar, fansnya itu yang engagement rate-nya bagus gitu ya. Nah, kalau saya ditambahin, namanya formulanya JRK. Jadi yang pertama itu betul tuh angka-angka kayak tadi tuh, jangkauan, terus impresi, terus jumlah follower itu baru yang pertama. Tapi ada yang kedua sama ketiga. Nah, kedua nih sebutnya J itu kan jangkauan, R itu kedekatan. Nah, kedekatan itu adalah bukan kedekatan antara influencer sama follower ya, bukan. Tapi kedekatan antara brand bisnis kita nih, audiensnya siapa. Terus influencer itu audiensnya siapa. Kadang-kadang kita pilih yang impresinya besar, followernya besar. Ternyata antara follower dia sama audiens kita itu nggak cocok, nggak match. Jadi saya sebutnya ini audiens influencer fit nggak sama bisnis yang kita. Itu ada Oh ya. audiens sama fit ke bisnis kita. Nah itu namanya kedekatan. Ini yang jarang dilihat nih. Lalu selanjutnya adalah selain K, JRK. K ini adalah R-nya ini menjadi relevan. Jadi R-nya relevan. Relevan itu berarti si influencer itu dia sebenarnya punya relevansi nggak sama audiensnya dia. Jangan-jangan followernya banyak, tapi kalau si influencer itu nyuruh audiensnya melakukan sesuatu, dia nggak bergerak. Nah, mungkin dia bukan influencer, mungkin Oh dia iya. konten kreator. Jadi ada bedanya loh, konten kreator sama influencer. Iya. Kalau konten kreator seperti namanya ya teman-teman ya, konten kreator, pembuat konten, konten kreator. Jadi dia kerjanya buat konten, tapi nggak semua konten kreator adalah influencer. Nah kalau udah influencer itu artinya bisa influence. Nah jadi teman-teman cek tuh, nanti di dalam Endorse Mastery ada cara-cara ngecek dia tuh sebenarnya konten kreator atau influencer. Nah itu nanti teman-teman lihat. Nah yang menarik itu bukan endorse hack-nya, belum endorse hack-nya. Nah itu kan biasanya hanya ngelihat dari JRK itu aja. Lalu sekarang kita hacking endorsement-nya. Maksudnya gimana hackingnya? Kita hacking caranya tahunya gimana nih? Satu, kita hacking dari circle-nya si influencer. Jadi influencer ini udah punya circle nih. Terus dia biasanya di-endorse sama siapa aja. Nah, kita bisa hacking dari si influencernya. Kedua, kita hacking dari brand lain. Misalnya aku brandnya sepatu. Kira-kira brand sepatu yang sudah besar atau yang udah lebih dulu dari kita, mereka pakainya influencernya siapa-siapa aja ya. Tapi di posisi dia yang dulu, yang waktu baru mulai. Nah, dia itu cara kampanyenya kayak gimana ya? Kita bisa ngeliat itu. Nah, itu dari situ baru kita tahu kira-kira influencer yang cocok untuk brand aku nih yang kayak gimana. Nah, tapi jangan di-copy ya teman-teman ya. Jadi kalau ingat nggak ya, kalau karena kan ini akun motivasi nih antara berbisnis akun motivasi, saya juga akun motivasi. Ada tuh quotes-nya si Jack Ma tuh yang dia bilang bahwa kita harus belajar atau you should learn from your competitors, but do not copy your competitors. If you copy, then you die. Kan orang bilang gitu ya. Jadi belajar dari kompetitor, kita endorse hack mereka, tapi jangan copy. Tapi kita buat yang sesuai sama brand kita arahnya kemana. Nah, tapi kita cari inspirasinya dari hacking brand-brand itu gitu. Jadi hacking brand itu satu dari mana aja, satu tuh dari direct kompetitor pasti. Tapi yang bisa kita temukan itu dari yang target audiensnya itu sama kayak kita. Misalnya aku brandnya salon, kan audiens aku ini belum tentu hanya salon-salon kompetitorku aja. Bisa jadi mereka-mereka yang ada di bisnis skincare itu audiensnya kira-kira sama kayak customer aku tuh. Nah, aku bisa lihat di skincare itu kira-kira mereka itu kayak gimana kampanyenya, kayak gimana endorsementnya pakai yang kayak gimana. Lalu dia kira-kira berapa lama rajin kampanyenya. Nah itu nanti cara bedahnya itu ada di Endorse Mastery. Atau kalau teman-teman brandnya itu target marketnya yang cowok adventure, mungkin nggak harus teman-teman jualan camping, alat-alat buat camping, outdoor gitu. Nggak harus itu juga, bisa jadi teman-teman kalau jualan alat-alat kayak gitu, lihatnya ke sepatu. Contohnya ada yang sepatu besar yang brandnya itu ke outdoor-outdoor tuh.
Nah, kita lihat, oh dia pakainya influencernya siapa. Tapi dilihatnya itu menggunakan parameter-parameter yang ada di Endorse Mastery. Saya sebutnya adalah perfect campaign formula. Nah, campaign itu kita bisa bedah. Jadi ada kayak gini teman-teman. Saya kasih lihat langsung ya. Ini kebetulan di tempatnya Adi. Saya nggak pernah nunjukin lagi di tempat lain nih teman-teman. Hanya di tempat Adi aja nih. Jadi ini namanya marketing timeline atau perfect campaign formula. Nah, rata-rata orang kalau endorse tuh hanya di sini aja nih. Jadi kalau kita pemula, kita endorse tuh di sini. Tujuannya apa? Ya. Tujuannya jualan. Konten endorsementnya apa? Konten endorsementnya tentang produk kita, jasa kita, kelebihannya apa fiturnya, kelebihan lalu benefitnya, harganya berapa, dan lain-lainnya. Nah, ini rata-rata namanya adalah selling endorse. Nah, yang kita bahas di sini, di marketing timeline perfect campaign formula, ini kita nggak cuma selling, tapi endorsement untuk marketing. Bedanya apa? Oh ya. Waktu kita endorse, yang dikedepankan itu bukan produk, tapi kesulitan, frustasinya mereka apa, ketakutannya apa. Ini yang Oh ya. pada akhirnya bisa create demand. Jadi itu bedanya Oke. antara mereka-mereka yang ibaratnya mengendorse hanya untuk jualan, selling atau newbie, itu biasanya mereka di sini nih. Cuma ngeblast produknya aja atau offernya. Isinya tentang produk semua endorsement nih. Nah, kebanyakan gagal makanya di sini. Karena sekarang orang kalau endorse itu udah masuk ke sini nih. Nah, nanti kita akan bedah nih ada 5 parameter. Jadi the one promise-nya apa, ada UMP signature-nya seperti apa, lalu campaign statement-nya mau seperti apa, sama marketing argumennya itu apa aja nih. Nah, nanti tuh cara merangkainya ada di Endorse Mastery. Supaya teman-teman endorse-nya ya nggak gitu-gitu aja ya. Mungkin teman-teman sekarang Iya. yang udah menggunakan endorsement tapi masih belum berhasil, nah kemungkinan terjebak di ngendorse secara lama. Ngendorse-nya itu ya produk saya ini, fiturnya ini, benefitnya ini gitu. Padahal sekarang endorse itu udah masuk ke yang sisi marketingnya, lebih ke arah konteksnya. Maksudnya kayak gimana sih? Misalnya contohnya, kemarin itu ada yang campaign di Ramadan, dari contoh saya sendiri ya. Campaign di Ramadan, mungkin kalau salon-salon lain itu campaignnya mengenai pasang salon sebelum Ramadan jadi cantik di perayaan Lebaran gitu kan. Nah kalau dari saya masuknya adalah pakai campaign namanya The Heart of Happiness. Jadi campaign itu ada hashtagnya biasanya. Kedua, selain ada hashtagnya, kita majuin sesuatu isu. Nah, The Heart of Happiness itu kita majuin bahwa wanita itu kalau pria adalah kepala dari keluarga, pria adalah kepala keluarga, maka wanita adalah jantung keluarga. Aku bilangnya gitu. Nah, karena wanita jantung keluarga, maka kamu sebenarnya sangat penting buat keutuhan keluargamu di Ramadan. Karena itu kamu harus tampil cantik menggunakan salon gitu ya. Nah, itu bedanya antara si Iya. marketing sama selling. Nah, Selling. waktu Iya. kita campaign di Ramadan, yang kita kedepankan adalah campaign marketingnya tadi. Jadi kita ngendorse juga ke beberapa influencer. Tapi endorse-nya itu isinya bukan salon saya ini, kelebihannya ini, lalu benefitnya ini, bukan kayak gitu. Tapi kita campaign mengenai betapa wanita itu the heart of happiness di keluarganya masing-masing. Nah, kayak gitu contohnya. Atau ada mungkin bukan Oh iya iya. bukan Iya. pakai message, tapi teman saya ada tuh yang dia sayur yang dia jual, jualan sayur. Campaignnya adalah buat di TikTok dia buat panjang gitu ya, buat makanan itu kan dia vegetarian gitu ya, vegetarian pizza, tapi dia buat dan diposting di TikTok. Nah, itu kan udah dia nggak promosi, ini saya buatnya pakai resep ini loh, terus ini saya buatnya pakai ingredients yang organik loh, itu dia nggak promosi itu tuh. Tapi dia campaign menggunakan pizza yang panjang yang orang tuh jadi penasaran. Nah, jadi kalau kita campaign influencer, kuncinya bukan promoin produk sekarang, tapi kita gimana caranya menjadi dekat sama situasi. Nah, keywordnya situasi. Situasi si audiens tadi. Nah, itu ada cara untuk create-nya itu tadi. Ada 5 langkah. Satu adalah the one promise, UMP signature, campaign statement, sama marketing argument. Nah, itu nanti dibahas di dalam dibahas di dalam course-nya Endorse Mastery. Contoh misalnya, ada salah satu yang kita bedah brandnya itu skincare. Nah, ini mungkin teman-teman yang skincare nih mesti udah tahu juga sekarang skincare itu perang di ingredients, perang di komposisi produknya gitu ya. Yang ini bilang komposisinya ini, yang ini bilang komposisinya ini. Karena kita kalau mau buat brand skincare, kita datang ke pabrik, ke Maklun, di pabrik itu mereka hanya ngambil dari angle produk kan. Karena kan mereka orang expert di produk dan manufaktur. Maka yang dibahas tuh biasanya ingredients gitu. Nah, kita sebagai seorang pebisnis, seorang marketer, kita harus lihat dari situasi ideal customer atau buyer kita. Nah, contoh salah Iya. skincare.
skincare yang biasa aja, yang pada umumnya masih main di ingredient-ingredient. Jadi ingredient saya ini bedanya dengan yang lain ini gitu. Kalau skincare yang sekarang udah mulai main di campaign yang tujuannya marketing, fokus ke situasi, ada kemarin saya lihatnya instant glowing effect. Contoh, instant glowing effect. Kira-kira instant glowing effect ini ingredientsnya apa? Nggak ketahuan sebenarnya. Tapi yang dia majuin adalah instant glowing effect. Jadi itu yang kita sebut dengan unique marketing proposition. Jadi bukan yang dimajuin udah bukan Ya. ingredients lagi. Pokoknya jadi instant glowing effect. Ingredientsnya apa? Itu nggak nanti second saat orang udah ngelihat di market kita udah masuk dulu. Nah kebanyakan dari skincare yang sekarang tuh masih di level ingredients. Ingredientsku ini nggak ada yang punya. Saat ini Iya. itu udah susah ya, karena skincare yang dulu sama skincare yang tahun ini udah beda nih. Sekarang udah saturated skincare-nya, jadi udah main di ingredient itu udah susah. Kita harus main di campaign, main di unique marketing proposition tadi. Nah itu cara ngerangkainya ada di endorse mastery ini. Ya. Jadi orang-orang tuh fokusnya tuh ke USP ya Kak. Kalau kalau kita Nah asal iya betul. orang-orang yang tahu gitu ya USP, sedangkan harusnya tuh di UMP gitu, Unique Marketing Proposition. Kebanyakan orang tuh fokus di benefitnya nih. Skincare aku tuh ini loh fiturnya tuh ada bahan ini, ada bahan ini, ada bahan ini. Sedangkan yang orang pedulikan tuh bukan bukan fitur skincare-nya, tapi ini skincare manfaatnya buat buat saya apa nih problemnya, buat problem hidup saya apa, buat manfaat hidup saya apa, buat jangka panjangnya apa, kan harus yang dipikirkan tuh harus itunya kan harus bahasa bahasa marketingnya gitu. Jadi mungkin saya bisa nambahkan sedikit ya. Jadi harusnya tuh ketika kita memulai jualan produk itu kita tuh jangan fokus di fiturnya gitu, tapi fokus di benefitnya, di manfaatnya gitu. Jadi itu harus digali Betul. tuh manfaatnya buat buat mereka apa, masalah mereka apa yang bisa kita selesaikan, kita kasih solusi gitu. Jadi fokusnya tuh di situnya gitu, bukan fokus di produk kita bagus. Ya kalau kayak gitu nggak ada yang ngedengerin gitu kan, kayak Iya. gitu. Ya mungkin Ya kayak gitu ya memang coach ya. ada betulnya juga ya. Kadang-kadang kita yang di manufaktur, di pabrik, kebetulan soalnya saya orang pabrik dulu. Jadi saya sebelum Ya, resign ini, saya kerjanya kan di pabrik otomotif kan. Jadi ya saya tahu bahwa produk itu juga penting juga memang. Cuma memang iya, kalau misalnya produk itu satu-satunya untuk menentukan profitable atau enggaknya bisnis kita, maka orang pabrik sudah bisa jualan gitu ibaratnya ya. iya Karena benar. orang yang pembuat maklun nggak usah perlu pebisnis atau teman-teman, dia bisa langsung masuk ke market gitu kan. Tapi permasalahannya Hmm. nggak seperti itu. Jadi orang yang expert bangun USP ini beda dengan orang yang kenal sama market. Nah kita sebagai pebisnis, Iya, sebagai marketer, kita memang kita butuh orang untuk produksi, untuk maklun. Tapi kita bukan jadi mereka gitu ya. Kita butuh ilmu iya, mereka untuk creating USP. Tapi core kita adalah dekat ke market, terus creating satu persepsi yaitu branding atau value, satu lagi adalah komunikasi atau marketing atau unique marketing proposition tadi tuh. Kayak instant glowing effect. Komposisinya apa? Belum tahu, tapi kita campaign yang majuinnya instant glowing effect. Misalnya kayak tadi salon saya nih, saya majuin campaignnya The Heart of Happiness. Caranya pakai produk apa? Nggak tahu. Pokoknya saya relate sama marketnya dulu. The Heart of Happiness. Terus caranya dengan apa? Dengan ya outfitnya dibagusin pada saat Ramadan dengan yang lain-lain. Nah dari situ saya campaign lanjutannya masuk ke UMP signature saya tuh. Itu kan tadi campaign statement saya tuh The Heart of Happiness. Masuk ke UMP signature. Yang saya campaign waktu itu adalah Bro. Nah Bro saya itu saya kasih nama Zoom Bro. Campaignnya adalah 100% organik dan dia nggak harus melukai alis karena nggak disulam. Nah, jadi itu UMP signature. hmm. Tapi kan orang nggak perlu Ya, tahu disulam atau nggak disulam. Tapi yang saya kedepankan adalah Zumbro 100% organik. Itu aja udah cukup buat berbeda dari yang lain. Nggak perlu saya bilang, saya pasangnya pakai bahan ini, kelebihannya dengan yang lain kayak gini, benefitnya kayak gini, itu udah nggak perlu. Saya hanya bilang, ini Zumbro 100% organik. Terus campaign-nya The Heart of Happiness. Gitu. Nah, itu namanya endorse dengan cara kita udah masuk ke campaign. Bukan kayak tadi yang Adi bilang ya, masuk ke USP dan lain-lain. Pertanyaannya sekarang, kira-kira ada nggak sih di luar sana produk yang mirip kayak kita, yang sama kayak kita? Banyak atau banyak banget banyak ya? banyak Kayaknya banyak banget. banget ya bahkan ya Gak usah gitu ya. ditanya itu banyak Nggak usah banget. ditanya kan. Jadi Iya ada banyak yang banget. bilang kan di luar sana tuh quotes-nya ya, kalau kita di akun motivasi ini, there is nothing new under the star. Nggak ada yang baru di bawah matahari gitu. Semuanya hampir udah ditemukan gitu ya. Mungkin ada sih yang baru ya kayak perusahaan-perusahaan startup gitu. Tapi itu kan 1% atau 2% aja ya.
dari keseluruhan jumlah 100% produk yang ada di dunia gitu. Iya, Rata-rata benar. ya kebanyakan ya udah ada semuanya gitu. Bahkan saingan kita yang lain pun mirip kayak kita. Nah, kalau kita compete-nya hanya di USP, ya kita nggak akan menang. Karena mereka semua sama. Iya. Produknya sama, ingredients-nya kurang lebih sama, hasilnya pun kurang lebih sama gitu ya. Jadi yang kita bedakan adalah tadi, di sisi angle marketingnya sama di value-nya. Iya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang baru mulai bisnis tuh eh, bisa bisa inilah mengalahkan mindsetnya dulu gitu, merendahkan mindset dulu, mengubah mindset istilahnya kayak jangan fokus di produk dulu, fokus di apa sih yang mau teman-teman selesaikan dari problem marketnya gitu, masalah marketnya. Nah kalau masalah fitur mungkin setelah si marketnya ini udah teredukasi ya coach ya, si marketnya udah teredukasi, udah paham, baru kita kasih tuh di situ fiturnya. Fitur ini juga bermanfaat ketika memang kita tuh udah punya customer gitu. Ada orang yang udah beli produk kita, ternyata beneran fiturnya bagus gitu. Jadi lebih lebih jangka panjang lagi bisnisnya gitu kan. Orang yang udah beli Ya, jadi pengen beli lagi ya karena fitur itu juga kan sebenarnya. Kayak betul, gitu ya betul. coach. Jadi Hmm. karena memang penting banget untuk kita bisa nembus noise di pasar ya istilahnya ya. Noise itu kan di pasar itu banyak produk yang sama kayak kita, hasilnya sama. Maka kalau kita kembali ke awal tadi ya teman-teman ya, kita sebagai agen asuransi, pernah nggak kita sebagai agen properti, agen asuransi, kita ngelihat orang yang kayaknya tuh dia attitude-nya nggak bagus deh. Pernah ya? Ih kok dia kok orangnya kayak gitu, tapi kok banyak ya yang mau sama agen itu ya? Itu pasti banyak tuh kayak gitu ya. Atau kita di sekolah deh ya, di sekolah itu anak kok males banget tapi kok sukses ya gitu, pernah tuh pasti itu kayak gitu kan. Nah itu kenapa bisa kayak gitu, mungkin dia kenal sama orang tertentu tuh. Jadi si agent property dia kenal sama MC di pesta tadi tuh kan. Tadi kan ingat ya, kalau kita datang ke pesta kita kenal sama orang di pestanya, adalah MC-nya yang dikenal sama banyak orang. Itu kan ada influencer. Jadi memang kadang-kadang produknya itu nggak sebagus kita, tapi mereka bisa lebih berhasil karena mereka lebih dekat sama si MC dan tampil di depan market gitu ya. Padahal kita lebih bagus, terus kita ngelihat dari layar kaca, kita ngelihat dari Instagram campaign mereka, kita bilang, kok gitu aja bisa bagus sih gitu ya. Kok produk kayak gitu, makanannya kayak gitu, kok bisa laris sih gitu ya. Nah itu kuncinya teman-teman. Mungkin kita terlalu fokus di produk, sedikit fokus untuk cari sebetulnya orang siapa, jadi keywordnya itu orang siapa yang udah dipercaya sama market. Orang siapa yang udah dipercaya sama pasar teman-teman. Orang siapa yang udah punya kolam yang siap buat isinya itu customer teman-teman. Nah itu yang mesti dicari. Ya. Jadi Hmm. kadang-kadang kita sibuk ya, kita masuk ke Instagram ngupload produk, masuk ke TikTok ngupload produk, tapi kita nggak pernah tanya, ini di Instagram, di TikTok orang siapa ya yang udah punya customer aku, udah ready di sana, udah siap kalau aku masuk ke sana itu pasti dibeli. Nah itu kita jarang nyari, kita sibuk ngisi konten aja di tempat kita. Iya, sibuk ini aja ya, sibuk upload produk ya. Atau sering sering boncos ngiklan ya coach ya di Facebook sama Instagram juga kan Iya, kalau ngiklan sekarang makin mahal kan karena makin banyak pengiklan masuk makin mahal gitu. Coba iya, coba teman-teman mulai coba tuh influencer marketing gitu kan. Kali aja emang benar-benar bisa membantu banyak bisnis teman-teman di situ gitu. iya. Kadang-kadang emang Nah, kita membedakan antara aku pilih endorse atau pilih iklan ya kan gitu teman-teman ya. Aku iklan apa endorse ya? ya, Nah, sekarang teman-teman, siapa yang udah pernah iklan di TikTok? Ayo, siapa yang pernah iklan di TikTok? Mungkin pernah ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, banyak kita yang iklan tapi nggak profitable, itu karena kontennya nggak bagus. Nah, ya, sedangkan si influencer ini itu memperkuat konten yang teman-teman akan iklanin, gitu ya. Jadi nanti di dalam endorse master ini kita bagi dua teman-teman. Ada satu ini influencer yang kecil, nano mikro, itu teman-teman bisa dapat kontennya di remix atau diedit, dipakai buat ngiklan di TikTok, itu hasilnya jauh lebih meningkatkan konversi ads-nya teman-teman. Atau yang kedua nih, di endorse master ini ada juga gimana sih caranya kita bekerja sama dengan influencer yang udah besar. Followernya 300k, 500k. Saya udah pernah mengiklankan follower yang sekitaran segitu. Kita kontak mereka tuh, ada caranya. Kita kontak mereka, minta red card untuk izin diiklankan foto dan videonya waktu kita ngendorse. Dan itu red cardnya berbeda. Nah, itu yang jarang oh iya, diketahui iya. oleh teman-teman yang udah beriklan tuh. Dan itu bisa dilakukan, dan mereka welcome. Bahkan itu kenapa saya bilang, nggak semuanya kok mereka itu menolak kalau misalnya kita ajak kolaborasi atau barter gitu. Satu, kalau influencer yang kecil, mereka senang malah. Kenapa? Karena mereka dibantu iklankan sama kita, mereka dapat follower. Followernya naik terus gitu ya. Kedua, yang besar ini juga senang.
Karena banyak juga yang pengalaman saya ini, saya berkolaborasi sama beberapa yang udah di atas 100K untuk saya iklankan, kita minta red card mereka. Kak, aku mau dong endorse ke kakak, tapi nanti habis endorse, aku mau iklankan nih materinya. Itu kita bisa nanya ke mereka. Nanti rate-nya berapa, Kak? Nah, itu nanti ada cara nanyanya di Endorse Mastery, dan ada perbedaannya beberapa influencer. Karena ada influencer yang mereka itu boleh silahkan diiklanin, bayarnya sekali aja. Pengalamanku ya, ini pengalaman personalku. Dia bilang bahwa kalau endorse itu harganya 4 juta. Mau aku iklankan, boleh bayar sekali 4 juta lagi, jadi double rate-nya dia. Tapi kita boleh ngiklanin lifetime. Jadi mau sampai kapanpun selama kita punya materi itu, ya kita boleh iklanin. Itu ada yang begitu, satu versi. Ada versi kedua, itu kita udah ngendorse, tapi dia itu memberikan kayak batasan untuk ngasih, kita bisa ngiklanin materinya. Jadi misalnya, bisa diiklanin, tapi per bulan atau per 3 bulan, kamu harus bayar segini. Jadi ada yang per seminggu, atau per sebulan, atau per 3 bulan. Nah, itu jadi tergantung influencer yang mana yang kita tanya untuk kita ambil materinya. Nah, ini banyak yang nggak tahu nih teman-teman kita yang iklan nih. Kenapa? Karena kita rata-rata kalau masuk ke online, kita milih, aku mau belajar iklan atau aku mau endorse ya gitu. Padahal lebih powerful, ini di-combine dua-duanya. Itu bisa meledak langsung brandnya gitu. Iya. Ya, jadi istilahnya kayak bukan berdasarkan pilihan mau endorse atau iklan, ya pakai aja dua-duanya gitu kan. Ketika kita nge-endorse dan konten endorse-nya itu ya kita ambil, itu bisa dipakai buat campaign berkali-kali, itu powerful-nya kan luar biasa gitu kan. Campaign-nya juga jangan cuman campaign buat promosi buat jualan gitu, tapi campaign marketing juga. Gimana caranya campaign-nya itu bukan langsung hard selling ya, tapi mengkomunikasikan brand kita gitu ke mereka melalui influencer itu gitu kan, kayak gitu. Iya. Kadang-kadang gitu tuh, gitu. Aku udah nyoba TikTok nih di ads, tapi kayaknya nggak bagus deh. Aku udah nyoba Instagram ads nih, tapi nggak berhasil deh. Ternyata kontennya itu ya hanya foto produk, terus diiklanin gitu doang gitu ya. Padahal, misalnya ada 2 brand nih, brand pertama sama brand kedua. Brand yang satu ini ya kayak tadi, aku cuma ambil foto sepatuku, atau foto makananku, aku foto, terus aku iklanin. Tapi yang brand kedua, dia endorse dulu, terus foto endorse tadi atau video endorse tadi dimasukin ke iklan, diiklanin. Kedua, begitu orang klik dari iklan, masuk ke landing page, masuk ke website. Di websitenya ada influencernya lagi. Jadi double trusted yang ini. Yang ini ya udah pokoknya kayak produk biasa aja gitu ya. Nah, itu bedanya gitu ya. Jadi endorsement itu ibaratnya kayak teman-teman udah punya tools namanya ads, udah bagus, udah berkobar-kobar apinya, disiram lagi pakai bensin api yang udah berkobar pakai endorsement tadi gitu. Jadi lebih meledak lagi sebetulnya. Iya. Oke, Coach. Mungkin udah lama banget kita ngobrol ya, nggak kerasa udah sejam gitu. Nah, kalau teman-teman mau join Endorse Mastery, kebetulan ini lagi saya baru selesai banget, baru aja. Endorsement itu kan luas ya, nggak hanya di Instagram aja. Tapi saya barusan selesai endorse hacking di TikTok. Makanya saya tadi ngeliatin teman-teman di sini ada endorse hacking di brand TikTok. Karena yang dibahas di Endorse Mastery itu nggak cuma di satu platform. Mungkin kalau kita belajar advertising kan hanya cara menggunakan Instagram Ads, cara menggunakan TikTok Ads gitu ya. Biasanya kayak gitu. Karena kan biasanya ahlinya Facebook Ads atau Instagram Ads itu beda tuh dengan ahlinya TikTok Ads gitu ya. Tapi kalau endorse, memang endorse ini simple. Gampang banget, nggak perlu data kompleks-kompleks lihat dashboard kayak misalnya advertising. Tapi gampang, mudah, bukan berarti asal-asalan. Nah, ada strateginya, ada caranya kayak tadi yang kita bahas di live ini ya. Makanya saya ajak teman-teman untuk masuk ke dalam Endorse Mastery. Itu dalamnya ada strategi cara endorse di Instagram dan cara endorse di TikTok yang baru. Nah, kalau teman-teman bergabung pakai Mentor Berbisnis ya, kodenya Adi, jadi masuk ke Endorse Mastery pakai kodenya Mentor Berbisnis, nanti teman-teman bisa mendapatkan, saya nggak tahu nih, mungkin teman-teman nanti bisa dapat bonus juga dari Adi. Itu bisa masuk ke endorsemastery.com, terus pakai kodenya Mentor Berbisnis. Nah, itu baru aja kita menyelesaikan endorse hacking untuk di TikTok. Jadi perbedaannya apa kalau di TikTok teman-teman? Di TikTok itu jauh lebih banyak influencer yang masih terbuka buat teman-teman. Kadang-kadang influencernya itu performanya bagus tapi harganya sangat murah. Kenapa kok bisa gitu? Karena mereka influencer yang baru meledak akunnya. Jadi beda sama di Instagram ya. Kalau di Instagram ini influencer-influencer itu udah lama, mereka tuh Instagram tuh kan udah dari tahun 2013, 2015 ya. TikTok ini banyak influencer yang sekarang baru jadi influencer, baru naik jadi influencer. Mereka juga masih terkaget-kaget gimana sih caranya aku nerima endorse. Kebanyakan ada influencer yang performanya bagus, teman-teman tawarin untuk barter, itu mau gitu ya. Dan itu saya lakukan sekarang ini ya di brand saya ini, saya melakukan barter itu pakai 2 tim teman-teman. Jadi ini nggak apa-apa ya, saya sambil sharing
Ya. struktur dari tim saya di bisnis saya. Jadi di bisnis saya itu saya pakai ada tim influencer marketing. Kayak tadi kan teman-teman kita sempat lihat ya, dari salah satu skincare tadi ada 5 orang yang untuk influencer marketing. Nah saya juga nggak sampai 5 orangnya, tapi saya ada 3 orang nih untuk menangani influencer marketing di brand saya. Nah satu adalah yang hanya untuk nanganin cari yang gratisan. Ini saya masih temuin 1 minggu, itu minimal saya kasih target ke dia harus nemu 3 sampai 4 yang gratis. Free, nggak berbayar sama Hmm. sekali. Nah ini tugasnya dia nih. Jadi kalau saya hitungannya sebagai pebisnis, saya hire admin harganya mungkin 1 juta, 2 juta gitu, 3 juta misalnya. Tapi dia bisa dapat influencer 1 minggu 4, 5. Itu balik harga adminnya. Karena bayar Iya, admin hanya 2 juta, 3 juta, teman-teman dapat 5 influencer gratis. Kebayang ya? Terus saya kebayang. punya tim kedua lagi yang nanganin influencer marketing, fungsinya nanyain red card. Jadi ini red card yang benar-benar mikro sama makro influencer. Kalau yang nano sama yang kecil nih kita cari yang gratis. Itu orang pertama. Orang kedua saya nyari red card yang micro influencer. Orang ketiga itu kita cari kolaborasi yang lebih besar lagi. Kolaborasi influencer yang udah pakai manajemen endorse. Kolaborasi influencer yang tujuannya untuk visit ke salon kita gitu ya. Jadi ada beberapa orang. Nah ini penjelasannya kenapa kok tadi ada brand yang kita bedah tadi di TikTok, dia sampai 5 ya orang yang nanganin influencer marketing ya gitu ya. Karena itu memang job desk-nya ada berbeda-beda gitu. Nah ini semua teman-teman bisa langsung copy aja, teman-teman ambil aja struktur tadi, detailnya itu ada di endorse-mastery.com tuh. Itu saya buka di sana gimana cara saya mengatur tim saya juga nih, pembagiannya kayak gimana. Termasuk sama saya sharing cara DM chat hack supaya dapat free influencer yang saya pakai setiap minggunya sampai sekarang dapetin 3 setiap minggunya. Itu saya masukin di endorse-mastery.com dan sekarang itu masih harganya 397.000 ya. tiga ratus Ya. sembilan puluh tujuh ribu teman-teman. Kalau teman-teman mau paid promote di mentor berbisnis, kayaknya harganya lebih dari itu ya. Mau Iya. paid promote di sekolah pebisnis gitu ya, harganya lebih dari itu teman-teman. Jadi kayak 397.000 ini saya mau bantu teman-teman. Ini garansi teman-teman kalau waktu endorse teman-teman itu nggak gagal. 397.000 itu kayaknya influencer kecil aja tadi yang kita barusan sharing 500.000 harganya. Nano influencer, mikro influencer itu 500.000. Ini harga endorse master itu 397.000. Jadi Iya. teman-teman dibandingkan teman-teman bayar satu nano influencer 500.000, beli aja endorse mastery. Dapat 3 sampai 4 influencer setiap minggunya gratis. Gitu ya. Jadi buat saya sih itu nggak usah banyak pikir-pikir lah. Tapi jangan lupa ya tadi pakai kodenya namanya adalah mentor berbisnis supaya teman-teman bisa mendapatkan dari Adi juga ada bonusnya nanti. Udah gitu Iya. itu Adi. Itu aja ya coach ya. Oke. Mungkin bisa diambil kesimpulannya teman-teman ya bahwa endorse ini tuh bukan bukan sebuah pilihan tapi sebuah keharusan menurut saya ya. Karena ini strategi yang powerful banget, banyak banget brand besar gitu ya. Katakanlah brand skincare yang udah besar banget atau brand brand fashion yang udah besar banget itu semuanya tuh pasti pakai endorse gitu kan, pasti pakai endorse. Hmm. Nah, Mungkin cuman saya penutupnya aja boleh ngomong sedikit deh Adi. oke Mungkin oke kita boleh. bisa lihat deh, teman-teman lihat gak deh brand besar di luar sana? Ada nggak Hmm. bisa tunjukin ke saya salah satu brand besar yang dia hanya pakai konten aja? Ada nggak salah satunya? Saya yakin nggak ada. Kebanyakan brand besar di luar sana pasti pakai konten, pakai ads, pakai endorse. Jadi artinya kalau teman-teman brandnya mau besar di online, nggak bisa nggak pakai endorse. Udah wajib harus, karena kita ngelihat ke depan sana brand-brand besar itu ya pakai tiga-tiganya. Itu kita bilangnya puzzle marketing teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang puzzle-nya belum lengkap, mungkin itu alasannya brand bisnis kita ini belum berkembang maksimal di online. Gitu. Ya. Ini ada yang nanya mau gabungnya di mana? Di link bio Mentor Berbisnis ya. Yang mau gabung endorse endorse mastery silakan klik link di bio-nya Mentor Berbisnis. Oke. Oke, mungkin itu aja ya coach ya. Mungkin ada tambahan apa udah cukup? Udah cukup ya coach ya? Udah dari saya udah cukup. Sampai Udah jumpa lagi cukup. teman-teman nanti di dalam Ah, Endorse Mastery karena nanti teman-teman bisa berjumpa dengan saya juga di dalam situ di membership ada grup insider secretnya bonus ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sekarang yang udah pengen endorse tapi aku ragu-ragu nih. Nah nanti ada grup insider secret. Bayangin deh di sana saat ini tuh ini baru launching, baru pre-launch ya. Nanti harga kita akan naik nih teman-teman di bulan depan karena udah ada TikTok marketing tadi tuh, TikTok endorsement. Nah bulan ini masih 397.000. Kenapa? Karena bayangin sekarang udah ada 100 orang di dalamnya. Ini baru 1 bulan nih, belum sampai 1 bulan. Baru 1 bulan udah ada 100 orang. Teman-teman di dalam bisa sharing red card. Misalnya, aku mau endorse di sekolah pebisnis nih atau di mentor berbisnis nih, bagus kayak.
teman-teman diskusiin aja di dalam grupnya Insider Secret tadi. Itu ada pebisnis-pebisnis yang mereka semua mau endorse. Teman-teman tinggal sharing di sana, aku mau endorse influencer ini nih, bagus nggak ya? Aku mau endorse di fashion nih, ada nggak yang punya red card influencer yang ada di fashion? Itu jadi enak banget teman-teman kalau udah masuk di komunitasnya. Jadi bukan hanya teman-teman dapat akses ke cara-cara tadi, tapi dapat komunitasnya teman-teman bisa sharing tuh insider secret mengenai red card, mengenai influencer, bagus yang mana dan lain-lain. Ya. Jadi itu banyak banget ya teman-teman ya benefitnya ya. Jadi teman-teman tuh ketika udah masuk ke endorse itu nggak langsung nggak didiemin gitu aja ke teman-teman belajar didieman enggak ya. Di situ juga ada komunitasnya, teman-teman kalau kebingungan juga bisa nanya. Di situ juga sering banget sharing tentang red card ya coach ya di dalam komunitasnya gitu. Nah, teman Oke, Oke, mungkin segitu aja ya coach ya. ya, Terima kasih thank you banyak nih ya coach Adi. udah ya menyempatkan waktunya.